Halo semuanya, semangat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Saat ini, saya akan menyampaikan terkait jenis-jenis komunikasi efektif. Yang dimana sebelumnya kita sudah bicara terkait apa sih pengertian ataupun definisi dari komunikasi efektif. Kemudian kita juga sudah membahas terkait bagaimana cara untuk bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang lain, baik orang yang sudah Anda kenal ataupun orang yang sebelumnya Anda belum kenal, seperti itu. Jadi terdapat cara. Kemudian saat ini kita akan berbicara terkait jenis komunikasi efektif. Yang terdapat beberapa jenis yang perlu teman-teman seorang marketing ataupun dengan profesi yang lainnya, teman-teman perlu nih mengetahui jenis-jenis komunikasi efektif itu apa saja. Kemudian pemahaman mengenai jenis-jenis komunikasi wajib atau penting untuk diketahui karena hal tersebut mampu membangun hubungan yang efektif baik antara Anda dan orang yang Anda ajak bicara atau kita berbicara dengan calon klien Anda. Bagaimana Anda bisa membina hubungan baik, membina komunikasi yang efektif kepada calon klien Anda. Kemudian komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Komunikasi efektif terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa yang jelas untuk penyampaian pesan yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda jelaskan. Selain pesan pun juga informasi yang perlu Anda sampaikan kepada calon klien Anda atau kepada lawan bicara Anda. Komunikasi verbal berlangsung secara lisan, di mana pesan disampaikan secara langsung. Saya ajak ngobrol orang lain secara langsung, tanpa menggunakan perantara. Nah, itu contoh simpel dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal seringkali menggunakan struktur dan kalimat serta tata bahasa yang terstruktur rapi, menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat dipahami, yang dimana itu juga menjadi fokus teman-teman juga yang bekerja dalam bidang entah itu marketing atau entah itu dalam bidang yang lain. Pasti teman-teman akan menjalani sebuah komunikasi baik dengan rekan kerja Anda, baik dengan orang yang sebelumnya belum Anda kenal atau sebelumnya tidak pernah bertemu. Bagaimana sih cara Anda bisa berkomunikasi verbal secara efektif? Contohnya, kalau semisal saya berikan contoh ya, penyampaian komunikasi verbal, saya ajak teman saya bicara, ngobrol secara langsung, itu contoh verbal. Kalau contoh lainnya, teman-teman yaitu bisa berdiskusi. Teman-teman yang bekerja dalam bidang apapun itu pasti pernah melakukan diskusi kepada tim Anda, kepada bos Anda, atau kepada orang lainnya. Diskusi terkait apapun itu, wajib memiliki kemampuan komunikasi efektif verbal yang cepat dan tepat ya. Dalam artian efektif dalam penyampaian pesan yang ingin Anda sampaikan, serta pesan yang Anda sampaikan ini bisa diterima dengan jelas, bisa diterima dengan, oh ya saya paham dengan apa yang Anda sampaikan, seperti itu. Informasi, pesan ataupun topik apapun itu wajib dapat diterima dengan baik oleh calon lawan bicara Anda atau dengan tim Anda. Selain itu yaitu kita berbicara contoh yang lain, presentasi. Teman-teman mungkin pernah melakukan sebuah presentasi terkait materi atau presentasi terkait pencapaian hasil pekerjaan teman-teman. Nah, itu juga komunikasi efektif tidak melulu berkomunikasi langsung dengan orang lain, saling mengobrol. Tidak hanya itu, komunikasi efektif juga mengacu pada teman-teman saat presentasi. Saya mau menyampaikan materi A. Oh, ini pengertiannya ini, jenisnya ini, contohnya ini. Kemampuan presentasi atau saat melakukan presentasi itu wajib memiliki kemampuan efektif atau kemampuan komunikasi yang efektif.
terkhusus pada komunikasi verbalnya, seperti itu. Kemudian jenis yang lain selain komunikasi verbal yaitu ada komunikasi non-verbal. Yaitu komunikasi non-verbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi, dan lain sebagainya. Selain itu, kontak mata juga termasuk pada komunikasi non-verbal. Itu untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, dan maksud yang ingin Anda sampaikan. Jadi Anda tidak perlu menyampaikan secara lisan, Anda hanya perlu menunjukkan bahasa tubuh Anda ataupun kontak mata Anda. Itu juga merupakan salah satu jenis dari komunikasi efektif. Karena tidak melulu komunikasi itu secara lisan, komunikasi itu tidak melulu secara verbal, tapi nonverbal pun juga masuk kepada komunikasi. Contoh komunikasi nonverbal yaitu meliputi ekspresi wajah Anda, isyarat tangan, ya, isyarat tangan juga bisa termasuk pada komunikasi nonverbal. Kemudian bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan atau ketidaksetujuan. Contohnya semisal Anda sedang presentasi, saya sebagai audiens, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Saya menunjukkan atau menunjukkan sebuah isyarat tangan bahwa saya itu tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, itu contoh simpel atau contoh sederhana dari komunikasi nonverbal. Saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan komunikasi nonverbal, entah itu menggunakan tangan, entah itu menggunakan kontak mata, ataupun menggunakan bahasa ataupun postur tubuh yang menunjukkan Anda setuju atau tidak, seperti itu. Setelah ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, yang selanjutnya yaitu ada komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi ataupun profesional. Anda melakukan meeting dengan tim Anda atau dengan teman-teman Anda. Hal tersebut karena membahas sebuah pekerjaan harus dilakukan secara formal. Seperti dalam struktur organisasi, contoh selain itu ya, struktur organisasi ataupun hubungan bisnis. Pun saya misal harus bertemu dengan calon klien saya, berkomunikasi harus saya lakukan secara formal. Karena apa? Karena hal tersebut membahas atau menyampaikan pesan terkait bisnis. Seperti itu yang perlu Anda atau teman-teman ketahui terkait komunikasi formal. Selain itu, komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pesan dalam komunikasi formal sering disampaikan melalui surat resmi, laporan, dan lain sebagainya. Ya, yang di sini teman-teman juga pasti pernah melakukan sebuah komunikasi formal, entah kepada orang yang sebelumnya belum Anda kenal, entah dengan rekan bisnis Anda, dengan rekan kerja Anda. Nah, itu juga masuk pada komunikasi formal. Penting untuk teman-teman ketahui. Kemudian struktur dan bahasa yang digunakan dalam komunikasi formal sering terstandarisasi dan terstruktur rapi. Bahasanya rapi, urut, yang penting pesan yang Anda sampaikan itu tersampaikan dengan jelas dan dengan formal, tergantung dengan siapa Anda berbicara. Setelah komunikasi formal, kita berbicara terkait komunikasi informal. Terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu dan kelompok. Ini bisa teman-teman pakai jika berkomunikasi dengan teman dekat Anda, dengan misal saudara Anda dan lain sebagainya. Itu bisa Anda gunakan, karena informal lebih mengedepankan yang penting komunikasi Anda bisa berjalan dengan baik, dan biasanya komunikasi informal berjalan atau dilakukan antara orang-orang yang sudah saling dekat, teman dekat Anda, kakak Anda, adik Anda, dan lain sebagainya. Nah, itulah 4 jenis dari komunikasi efektif. Ada yang pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi formal, dan komunikasi informal. Dari 4 tersebut teman-teman wajib ketahui, wajib teman-teman pahami, dan wajib teman-teman bisa praktikkan secara langsung. Tergantung siapa orang yang Anda ajak bicara. Seperti itu. Entah formal, informal, ataupun yang lainnya. Oke, semangat pagi teman-teman.